Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nurlansi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung tetesan infus, GCS, dan Apgar Score. Oke, langsung kita nomor 1. Seorang pasien dengan berat 65 kg datang ke puskesmas Lapak Data dan membutuhkan 2400 ml cairan RL. Berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 12 jam. Di UGD tersedia merek infus Otsuka. Oke, di sini sedikit saya akan menjelaskan. Di soal tadi diketahui berat badannya 65 kg, kebutuhan cairan 2400 ml, waktunya 12 jam. Yang ditanyakan itu jumlah tetesnya dengan merek Otsuka. Menurut rumus patennya, kalau merek Otsuka itu faktor tetesnya itu 15 tetes. Jadi tinggal dikalikan masuk aja, jumlah kebutuhan cairannya 2400, faktor tetesnya 15 tetes, terus waktunya itu per jam 12 dikali 60 menit. Jadi hasilnya itu 36.000 per 720. Jawabannya adalah 50 tetes. Dari penyelesaian tadi didapatkan 50 tetes. Jadi yang benar adalah A, 50 tetes. Sebelum kita beralih ke nomor selanjutnya, di sini saya akan jelaskan juga dengan soal yang sama tadi seperti nomor 1, namun di sini kita menggunakan merek Terumo. Rumusnya sama, cuman faktor tetesnya yang beda. Kalau merek Terumo itu faktor tetesnya 20 tetes, jadi itu sudah ketentuan ya. Jadi itu sudah ketentuan rumus, jadi itu yang harus dimasukkan dalam rumus. Contohnya seperti ini. Terus kalau untuk menentukan jumlah tetesan infus pada bayi atau mikro, kita cuman ganti faktor tetesnya itu menjadi 60 tetes. Rumusnya tetap sama. Saya harap teman-teman dapat mengerti untuk menghitung jumlah tetes per menit. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Selanjutnya nomor 2, Tuan B mengalami kecelakaan, langsung dilarikan ke IGD. Dalam perjalanan klien muntah, kehilangan kesadaran atau amnesia lebih dari 30 menit, mengalami fraktur tengkorak, disorientasi ringan atau bingung. Menurut tanda dan gejala tersebut, Tuan B mengalami A. Cedera kepala berat GCS 3-8, B. Cedera kepala sedang GCS 9-12, C. Cedera kepala tertutup, D. Cedera kepala terbuka, E. Cedera kepala ringan GCS 13-15. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Cedera kepala sedang atau GCS 9-12. Oke, next. Seorang perempuan 25 tahun masuk IGD dengan hematoma di bagian temporal dekstra akibat kecelakaan sepeda motor. Klien mengalami penurunan kesadaran. Klien membuka mata dengan cubitan, mampu menembus cubitan tersebut dengan tangan kanannya, dan pada saat diajak berbicara, hanya erangan yang keluar dari mulut korban. Berapakah skor GCS pasien tersebut? Jadi kita analisis ya. Untuk klien membuka mata berarti dia A, dengan cubitan berarti rangsangan nyeri. Skornya itu 2, berarti A 2. Kemudian mampu menepis cubitan berarti motoriknya itu masih mampu melokalisir nyeri, berarti skornya 5, M 5. Selanjutnya kita perhatikan verbalnya. Pada saat diajak berbicara, hanya erangan yang keluar dari mulut korban. Kalau menurut saya di sini erangan berarti dia disorientasi. Total V-nya 4. Berarti yang benar adalah A, E2, verbal 4, M5. Selanjutnya nomor 4, seorang laki-laki usia 20 tahun datang ke instalasi gawat darurat diantar oleh tetangganya. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan data ada luka benturan pada area kepala dan terjadi perdarahan. Respon pasien ketika diajak bicara kadang
kata-kata tidak teratur, dan anggota badan ditarik ketika diberikan rangsangan nyeri. Respon mata membuka dengan rangsangan nyeri. TD 110/60, nadi 100 kali per menit, nafas 26 kali per menit, dan suhu 38,8 derajat Celcius. Apakah tingkat kesadaran pasien tersebut? Sebentar, saya akan jelaskan setelah slide ini. Jadi kita jawab dulu ya. A. Compos mentis, B. Somnolent, C. Apatis, D. Stupor, E. Delirium. Jawaban yang tepat adalah B. Somnolent. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti tadi, kita betul-betul harus menghafal GCS. Pertama, respon mata atau A, skor 4 itu spontan, 3 dengan perintah, 2 rangsangan nyeri, 1 tidak terbuka. Jadi kalau respon mata sih saya rasa gampang dihafalnya ya. Kemudian verbal, orientasinya baik, disorientasi tempat dan waktu, pasien merasa bingung, 2 di situ bersuara saja, 1 tidak bersuara. Kemudian untuk respon motorik, skor 6 gerakan spontan, 5 melokalisir nyeri, 4 menghindari nyeri, 3 fleksi, 2 ekstensi, dan 1 tidak ada gerakan. Selain skor GCS tadi, kita juga itu harus menghafal tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran itu ada 7. Pertama, compos mentis, GCS-nya itu 14-15, apatis 12-13, delirium 10-11, somnolent 7-9, stupor 5-6, semikoma 4,3. Dan untuk interpretasi GCS itu di atas 13 sama dengan 13, cedera kepala ringan, 9-12 cedera kepala sedang, di bawah 8 atau sama dengan 8 cedera kepala berat. Teman-teman harus menguasai. Selanjutnya kita pindah ke soal Apgar score. Nomor 5, bayi A baru lahir 15 menit yang lalu dengan DJJ 50 kali per menit, tonus otot sedikit dan meringis hanya setelah dirangsang, warna kulit kebiruan, suhu 36, RR tidak teratur. Nilai Apgar pada bayi A adalah A5, B6, C7, D8, E9. Jadi kita harus mengetahui cara penilaian A. Untuk menjawab soal tadi kita harus menggunakan komponen dari skor Apgar ini. Jadi saya rasa kalau Apgar skor gampang, yang jelas betul-betul kita pahami itu komponennya. Oke, kita analisis soalnya. DJJ-nya 50, jadi dia skornya 1 karena dia skornya 2 apabila di atas 100. Kemudian tonus ototnya sedikit, jadi skornya juga 1, berarti 2. Dia meringis hanya setelah dirangsang, skornya 1. Warna kulit kebiruan, skornya 1. Nafas tidak teratur, skornya juga 1. Jadi nilai Apgar pada bayi A adalah 5. Jawabannya adalah A. Mungkin demikian teman-teman video kali ini. Nggak apa-apa sedikit, yang jelas teman-teman itu harus betul-betul menghafal skor GCS, interpretasinya, tingkat kesadarannya, dan harus menghafal Apgar skor. See you guys. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan di-share, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Setiap video yang saya upload akan dinotifikasi sama akun kalian. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini tuh betul-betul bermanfaat buat teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.